Kebetulan perpustakaan kita perpustakaan khusus yang tadi dibicarakan sebelumnya, sebenarnya untuk internal penunjang penunjang profesi pegawai masing-masing gitu kan, untuk mempermudah mereka meningkatkan jabatannya. Makanya kita buka di setiap provinsi itu ada pustakanya. Cuman koleksinya cukup banyak, makanya daripada sayang untuk internal kami aja dimanfaatkan koleksinya, makanya untuk umum kita buka lagi gitu. Jadi Bu, ini pertanyaan Bu. Ibu kan sebagai pustakawan di sini kan Bu? Ya. Nah, bagaimana cara Ibu memilih dan memperbarui koleksi buku di perpustakaan ini Bu? Kebetulan kita untuk koleksi perpustakaan kita kita buka di email masing-masing pegawai, email secara keseluruhan untuk pegawai secara masing-masingnya. Nanti jika setiap tahun kita kan mengadakan koleksi buku itu untuk internal kita. Jadi kita buat survei juga kepada masing-masing pegawai buku apa yang dibutuhkan untuk penunjang pekerjaannya. Tapi kebetulan kita di kebanyakan perekonomian sama perbankan, otomatis lebih menekankan ke sana untuk ekonomi dan perbankan. Tapi di samping itu kita juga memiliki koleksi untuk secara psikologinya ada juga, untuk istilahnya bagaimana cara atasan mengayomi bawahannya dan bagaimana bawahan bisa memberikan kepuasan atas pencapaiannya yang sesuai dengan atasannya tersebut gitu. Dan kebanyakan sih kebetulan koleksi ini sifatnya umum. Kadang-kadang ada juga yang mengenai perbankan udah bersinergi dengan untuk kebutuhan mahasiswa juga gitu. Ibu, gimana cara Ibu sistem peminjaman buku di sini Bu? Menggunakan aplikasi? Kalau untuk peminjaman kita kan ada sistem tersendiri. Kalau kayak Perpusnas atau yang umum kan pakai opak itu ya. Kalau kami kan ada sistem tersendiri dengan nama Cyberlib. Jadi istilahnya dari sistem itu yang meminjam pun hanya pegawai internal kita. Untuk meminjam buku. Untuk pihak luar hanya bisa cukup membaca di sini aja. Kalaupun perlu bukunya, adik boleh meminjam di hari yang bersamaan, tapi dikembalikan lagi dengan jaminan KTM-nya atau KTP-nya kita pegang sementara. Misalnya adik mau ada satu buku misalnya ya, adik pinjam paginya, sebelum kita tutup jam 5, maksimal jam setengah 5 kita udah balik buku tersebut ke kita lagi gitu. 24 jam Enggak sampai 24 jam, sampai hari kerja, jam batas kerja. Jam 5 sore. Ibu kita enggak, cuman kita ada BI Library. Di sana bisa dibuka untuk umum. BI Library karena itu tuh udah dari kantor pusat kita untuk semua se-Indonesia. BI Library. Yang sumber aja nggak ada? Karena di sana udah mengacu semuanya gitu. Karena pun kita koleksinya ada sebagian didatangkan dari kantor pusat yang memberikan kita buku koleksinya gitu. Kalau misal buat tata kelola lokasi-lokasi bukunya ada perbaikan atau perubahan gitu Bu? Karena kita untuk katalog bukunya kita kan pakai UDC itu, khusus UDC. Jadi istilahnya mungkin secara udah menyeluruh UDC kan udah dunia ya, untuk katalog bukunya, jadi kita mengacu ke sana juga gitu. Nanti karyawannya tuh Ibu doang yang misal ada yang khusus untuk saat ini masih saya sendiri. Paling-paling kalau memang butuh waktu cepat, kita bisa minta bantu rekan yang lainnya gitu.
gitu sih gitu. Tapi kalau untuk di foto memang ada referensi buku yang mesti difoto silakan aja. Boleh. Yang penting kalau pemakai yang penting bisa menjaga buku yang dipakai. Iya, Bu. Nomor 3. Yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Kamu dulu. Kalau untuk di sini strategi perpustakaan untuk menarik minat baca di sini gimana, Bu? Kalau untuk menariknya paling-paling kebanyakan sini kan memang mahasiswa. Cuman yang saya lihat memang sekarang orang udah kurang membaca secara buku fisik ya. Paling-paling melewat media sosial. Ya kalaupun itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalaupun kita paksakan nggak mungkin juga. Model kayak saya kesini. Kalau saya tanyakan kebutuhan mereka sih kesini pasti secara umum mencari kenyamanan untuk bikin tugas dan fasilitas yang lainnya. Tapi untuk buku baca mungkin mereka ada satu yang memang butuh buku, ya kembali ke personal masing-masing sih gitu. Nomor 5. Bagaimana cara melaporkan perkembangan perpustakaan ini di dalam manajemen, Bu? Gimana? Ke pihak manajemen. Yang atasan saya gitu. Iya, Bu. Ngelaporinnya gitu. Paling-paling gini, istilahnya memang setiap sekali berapa bulan ditanya juga sama atasan kita bagaimana kunjungan mahasiswanya, dan kebetulan kita kan ada kegiatan CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Paling-paling di sana kita berkolaborasi juga untuk mengenal perpustakaan ini. Dan kebetulan kita kan ada Genbi juga ya. Jadi mahasiswa yang ikut dalam Genbi kita ajak juga untuk mereka mengenalkan perpustakaan BI Sumbar ini gitu. Yang apa aja layanan di sini tersedia, Bu? Layanannya ya fasilitasnya untuk WiFi, untuk kenyamanan pengunjung secara yang ada lihat saat ini, kita hanya menyediakan air mineral. Kalaupun pengen bikin yang lain silakan aja. Kita hanya menyediakan kayak cangkir, kayak tempat nih piring-piring itu cuman nanti bantu dibersihkan lagi, itu aja sih. Dan pandai dan bisa menjaga kebersihan di sini. Untuk ruang kita punya ada ruang anak-anak yang katalog bukunya khusus untuk anak-anak, terus ruang inovasi yang dijadikan ruang diskusi internal pengunjung, kayak adik misalnya kan, kalau pengen ke sana di sana silahkan aja untuk ruang diskusi internal pengunjung gitu. Mungkin itu aja yang kami tanya. Oke, silakan. Nanti foto-foto. Boleh minta foto bareng Ibu? Iya. Nama Ibu juga, Bu. Ibu kepala perpustakaan. Bukan, saya hanya petugas perpustakaan di sini. Untuk kepalanya kebetulan kita perpustakaan ini di bawah unit kehumasan. Unit kehumasan kan, karena di sini kan ada beberapa unit, kayak unit sumber daya manusianya, untuk logistiknya ada lagi, untuk sistem pembayarannya ada lagi, untuk pengedaran uang lain lagi, untuk unit UMKM, usaha mikro kecil menengah. Untuk unit kehumasan baru perpustakaan di bawah unit kehumasan. Unit kehumasan ini yang berhubungan dengan masyarakat untuk ada kemahasiswaan yang kayak magang, beasiswa dari Bank Indonesia, terus
seperti ada bantuan-bantuan ke beberapa beberapa masjid atau beberapa bencana, unit kemasan lah ya yang menangani kegiatan tersebut gitu. Jadi di sini pun di unit kemasan itu kita ada berempat orang, berlima. Kebetulan yang 4 lagi di unit di ruangan kerja masing-masing. Cuma kalau untuk pustaka saya stay di sini. Ibu sendiri aja? Ya, ibu saya sendiri di sini. Jika ada kendala atau istilahnya kendala atau ada ajuan yang lainnya atau perkembangan yang lainnya, nanti saya diskusikan lagi sama atasan saya, sama pengelola yang lainnya gitu. Karena mereka kan ada job masing-masing gitu. Siapa namanya? Kebetulan nama saya Sri. Bu Sri. Nama panjang? Sri Rahmasari. Nama Ya. Misalnya kalau ada pengunjung yang merusak bukunya gimana? Untuk merusak bukunya Sengaja gitu. karena kita nggak tahu juga bukunya udah keluar kan. Iya. Ya paling kita istilahnya memperbaikinya sebisa mungkin, kayak misalnya tersobek kita lem lagi, seperti itu sih, untuk mengantisipasinya dan supaya lebih rapi. Makanya setiap buku yang ada di sini kita kasih sampul biar mengurangi kelecetan di awal buku, karena buku lebih rentan bukunya kalau tidak disampul. Ya. Cara perawatannya? ya perawatannya biasanya sekali berapa, Bu? Kalau untuk perawatan buku kita hanya cukup menyampul buku. Kalaupun karena sebelumnya kita kan pakai rak biasa dari kayu ya, untuk mengantisipasinya makanya kita pakai rak besi kayak gini gitu. Alhamdulillah kebetulan sebelumnya kita di basement dan pindah di sini, selama di sini sih belum ada rayap atau apapun gitu. Paling hanya menjaga kebersihannya dengan dari debu ya gitu aja. Gitu aja. Boleh tahu nama kepala humasnya, boleh tahu? Untuk Satrio Budiarto. Jadi di sini menerima mahasiswa magang gitu, Bu? Ya, kita menerima mahasiswa magang, tapi istilahnya untuk persetujuannya kembali lagi ke pimpinan kita. Sebelumnya karena sebelumnya udah ada, dan untuk perpustakaannya sebelumnya memang ada. Cuman kebijakannya dari pimpinan kita lagi dipilih dan disetujui gitu. Kalaupun Made pengen magang sini silakan aja. Yang penting ada surat dari rekomendasi dari kampus. Cuman yang memastikan bukan saya, cuman balik ke pimpinan lagi gitu. Karena kebetulan kan ada di bagian perpustakaan kita kan kadang-kadang ada perlu bantuan juga sama anak mahasiswa, apalagi untuk karena setiap bulan pun kita kan ada terima buku, kayak buku dari KPW lainnya, buku statistik sama laporan perekonomian dari KBI dari provinsi lain. Jadi kan ada pemilihan buku lagi, jadi kan minta boleh dibantu dengan anak mahasiswa. Tapi kalau memang betul silakan, kalau memang pengen magang di sini silakan aja. Nanti dalam surat pengantarnya tulis kontak yang bisa dihubungi. Tapi kembali lagi ke pimpinan ya. Kita nggak bisa memastikan bisa disetujui atau tidaknya gitu. Kan Ibu udah berapa lama jadi pustakawannya? Sulitnya gimana nih? Sulitnya ya ada sulitnya, kalau sulitnya kebetulan kita udah bisa pakai
ChatGPT itu ya. Kami kan istilahnya menyesuaikan juga. Jadi kita coba mencari jalan keluar di sana, dan kadang-kadang kita kebetulan ada Perpusnas, kita bekerja sama dengan Perpusnas. Kebetulan setiap tahun para pustakawan ini kan diberi pelatihan juga. Di samping itu kalau ada kendala kita langsung nanya ke Perpusnasnya. Karena Bank Indonesia juga kan punya ada kebijakan tersendiri untuk SOP perpustakaan khususnya. Cuman kami tetap mengacu ke Perpusnas juga. Yang SOP kami kerjakan juga, yang Perpusnas kita iringi juga gitu. Seandainya ada yang benar SOP dari Perpusnas cukup bisa kita pelajari dan kita kerjakan, ya kita kerjakan juga gitu. Karena penyesuaian kebijakan aja lagi sih gitu. Mungkin itu aja Bu yang kami tanya Bu. Makasih banyak Ya, ya Bu. banyak Bu. Kami ragu orang.